Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai Bank Sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, simak video berikut ini ya. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran, Ibu mau nanya nih sama kalian, apa yang kalian ketahui tentang Bank Sentral? Pengertian Bank Sentral. Bank Sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Bank Sentral atau Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dan dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya bebas dari campur tangan pihak pemerintah dan pihak-pihak lain kecuali untuk hal-hal yang telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Tujuan dan fungsi Bank Sentral. Tujuan dan fungsi Bank Sentral yang utama adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah di sini terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama, kestabilan terhadap barang dan jasa, di mana yang tercermin dalam kestabilan di sini yaitu tingkat inflasi di Indonesia. Yang kedua, ada kestabilan terhadap mata uang negara lain, yang dimana yang tercermin di sini adalah nilai tukar mata uang asing atau kurs. Nah, terdapat 5 peran bank sentral dalam mengendalikan peredaran uang, membina dan mengawasi bank-bank umum. Adapun 5 peran bank sentral tadi yaitu yang pertama, bank sirkulasi. Bank sentral adalah pemegang hak tunggal dalam pengedaran uang, baik uang kertas maupun uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua ada bankers bank. Bank sentral berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank lainnya. Bank sentral juga disebut sebagai bankir dari bank-bank. Bank sentral dapat memberikan kredit likuiditas dan kredit likuiditas gadai ulang. Yang ketiga ada lender of the last resort. Bank sentral dapat memberikan pinjaman pada tingkat akhir. Artinya, bank sentral dapat memberikan pinjaman kepada bank dalam bentuk fasilitas kredit likuiditas darurat. Yang keempat ada pelaksana kebijakan moneter. Sebagai pengawas sekaligus pelaksana kebijakan moneter, Bank Sentral berwenang mengeluarkan kebijakan beberapa instrumen moneter. Nah, contohnya salah satunya yaitu fasilitas diskonto. Nah, yang kelima ada penjaga posisi likuiditas negara, di mana Bank Sentral memiliki kuasa dalam masalah pengaturan dan penatausahaan neraca pembayaran di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan melakukan pengadilan moneter. Yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, di mana mengendalikan kelancaran sistem pembayaran yang meliputi aturan, standar, kesepakatan yang difungsikan dalam mengatur peredaran uang. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi bank. Mengatur dan mengawasi perbankan dengan cara memobilisasi masyarakat, dana masyarakat, kemudian menyalurkan dalam bentuk kredit dan alternatif pembayaran lain untuk dunia usaha. Sistem dan alat pembayaran dalam perekonomian di Indonesia. Sistem pembayaran sebuah sistem yang berhubungan dengan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lainnya atau bisa disebut sebagai cara melakukan pembayaran. Bank Indonesia dalam sistem pembayaran Indonesia. Yang pertama, memberikan izin dan persetujuan kepada penyedia jasa pembayaran. Yang kedua, ada pengawasan. Yang ketiga, ada menentukan alat dan standar pembayaran yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu mengatur dan mengawasi lembaga yang menyelenggarakan sistem pembayaran. Yang kelima ada mengendalikan resiko, efisiensi, tata kelola alat pembayaran. Yang terakhir ada mengatur sistem keliling antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
Selanjutnya yaitu prinsip kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia, yaitu yang pertama, keamanan, di mana mengelola berbagai risiko, baik risiko likuiditas, kredit, maupun fraud. Yang kedua ada efisiensi. Sistem pembayaran harus bersifat efisien bagi masyarakat. Yang ketiga ada kesetaraan akses, di mana mencegah terjadinya praktek monopoli dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Dan yang terakhir ada perlindungan konsumen. Harus dapat menjamin aspek-aspek perlindungan konsumen serta kepastian hukum. Selanjutnya yaitu alat pembayaran. Alat pembayaran digunakan sebagai media untuk melakukan berbagai macam transaksi. Nah, alat ini tidak hanya berupa tunai, namun juga berupa non-tunai. Di bawah ini merupakan pengertian dari alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai adalah alat pembayaran yang paling konvensional, yaitu menggunakan uang kartal yang terdiri dari uang kertas maupun uang logam. Selanjutnya yaitu alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai atau uang giral biasa digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi dengan jumlah yang besar. Selanjutnya yaitu ada alat pembayaran internasional. Alat pembayaran internasional dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan alat pembayaran tunai maupun alat pembayaran non-tunai. Pembahasan terakhir yaitu mengenai penyedia jasa sistem pembayaran di Indonesia. Beberapa lembaga di sini yaitu lembaga keuangan, baik bank umum seperti Mandiri, BCA, BRI, BTPN, dan yang lain-lain, maupun lembaga keuangan non-bank seperti digital wallet atau electronic money, perusahaan asuransi, koperasi simpan pinjam, pasar modal, dan lain-lain. Sekian pematerian mengenai Bank Sentral, Sistem Pembayaran, dan Alat Pembayaran dalam Perekonomian Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.